Hai semua, perkenalkan nama aku Marcella Margareta. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Singasari. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Singasari? Sistem pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, atau mungkin runtuhnya kerajaan tersebut? Kalau kalian ingin tahu, ayo simak dan perhatikan video ini. Keep on watching. Pertama, sistem pemerintahan dan politik. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Menurut Serat Pararaton atau disebut Kitab Jawa yang menceritakan tentang Raja-Raja Singasari, Ken Arok pada awalnya adalah pengawal dari Tunggul Amatung, yaitu seorang aku atau kepala daerah di Tumapel. Tumapel hanyalah sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Diceritakan pula Tunggul Amatung ini mempunyai istri yang sangat cantik yang bernama Ken Dedes. Kemudian Ken Arok memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dan ia terpesona melihat kecantikan Ken Dedes serta ia ingin merebutnya dari Tunggul Amatung. Sehingga untuk itu Ken Arok pun membunuh Tunggul Amatung serta ia berhasil memperistri Ken Dedes. Selanjutnya, pada tahun 1222 Masehi, Kerajaan Kediri mengalami pergolakan politik. Raja Kertajaya yang memerintah Kediri waktu itu berselisih dengan kaum Brahmana. Kemudian, Ken Arok menggunakan momentum ini untuk menyerang pemerintahan pusat Kediri dengan didukung oleh para Brahmana. Raja Kertajaya pun kalah dalam pertempuran di daerah Ganter Malang. Akhirnya, Kerajaan Kediri runtuh dan digantikan oleh kerajaan baru yaitu Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Menurut sumber Kitab Pararaton, Ken Arok adalah raja pertama Singasari, namun masa pemerintahannya hanya 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1227, Ken Arok meninggal karena ia ditusuk dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring oleh orang suruhan Anusapati. Anusapati adalah anak dari pasangan Ken Dedes dan Tunggul Amatung. Motif penusukan tersebut adalah karena balas dendam. Kemudian, Anusapati pun menjadi raja kedua Singasari, menggantikan Ken Arok. Lalu, raja ketiga adalah Tojaya, yaitu anak Ken Arok dari seorang selir. Ia menjadi raja setelah berhasil menghabisi Anusapati. Raja keempat adalah Ranggauni, yaitu anak dari Anusapati. Ia menjadi raja setelah melakukan pemberontakan terhadap Tojaya. Raja yang kelima atau yang terakhir adalah Raja Kertanegara. Ia memerintah Singasari dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Ia merupakan putra dari Raja Ranggauni. Raja Kertanegara yang bergelar Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara ini berhasil membawa Kerajaan Singasari menuju puncak kejayaan. Raja Kertanegara berhasil memperbaiki susunan pemerintahannya. Ia pun menjalin persahabatan dengan Kerajaan Campa. Berkat kekuasaannya, Kertajaya pun berhasil membuat Kerajaan Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Adapun daerah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, Melayu, Semenanjung Malaka, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kertanegara juga mengadakan ekspedisi ke Malayu dengan bertujuan untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Kedua, sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Ada yang menarik dari sistem kebudayaan Singasari, yaitu karena adanya sinkretisme atau pembauran antara agama Hindu dan Buddha, sehingga melahirkan aliran baru yaitu Tantrayana.
Aliran ini dianut oleh Raja Kertanegara, sehingga ia bisa disebut dengan Batara Siwa Buddha dengan diwujudkan sebuah patung yang bernama Joko Dolok. Kehidupan sosial masyarakat Singasari dapat diketahui dari beberapa sumber, yaitu Kitab Nagara Kertagama dan Pararaton. Masyarakat Singasari terbagi atas beberapa kelas sosial, yaitu kelas atas berupa keluarga raja dan kaum bangsawan, kelas bawah berupa rakyat umum atau rakyat biasa. Selain itu ada juga kelompok agama yang berupa pendeta Hindu dan rahib Buddha. Lalu kebudayaan masyarakat Singasari yang ada sampai sekarang yaitu berupa candi dan arca. Kalau candi itu seperti Candi Kidal, Candi Jagong, Candi Singasari. Kalau arca itu seperti Arca Dwarapala, Arca Kendedes, dan Arca Joko Dolok. Gambaran perekonomian pada masa Singasari yaitu di desa biasanya penduduk hidup dari petani, berdagang, dan kerajinan tangan. Mereka membawa barang dagangannya dengan menggunakan perahu dan pedati kuda. Nah, dengan disebutkan alat pengangkut seperti perahu dan pedati kuda tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa perdagangan antar desa pada saat itu cukup ramai. Apalagi di wilayah Singasari terdapat dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Berantas, yang dimanfaatkan untuk mengairi pertanian dan juga sebagai lalu lintas perdagangan air. Yang ketiga, masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Ada kekuatan besar yang mengancam dominasi Singasari di Nusantara, yaitu kekuatan Kekaisaran Mongolia di bawah pimpinan Kubilai Khan. Pada tahun 1286 Masehi, ekspedisi Pamalayu menuai keberhasilan. Raja Malayu yaitu Tribhuwanarada Mauli Warmadewa mengakui kedaulatan Kertanegara. Dalam upaya penyatuan Nusantara, Kertanegara pun mengirim armada-armada laut ke daerah lainnya. Dengan mengirim armada-armada lautnya ini, Kertanegara berhasil menguasai daerah di Nusantara, seperti daerah Bali, Pahang, Melayu, Maluku, Kalimantan Barat, Sunda, dan Madura. Pada tahun 1280, 1281, 1286, dan 1289, Kubilai Khan mengirim utusannya bernama Mengci agar Kertanegara mau mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Dengan ini Kertanegara pun murka, lalu ia mengusirnya. Melihat ini Kubilai Khan marah dan ia menyiapkan pasukannya untuk menyerang Singasari. Dengan semakin besarnya jumlah tentara-tentara Singasari yang dikirim keluar daerah untuk memperluas kekuasaan, hal ini justru membuat semakin lemah pasukan Singasari. Kelengahan Kertanegara inilah yang membawa petaka. Hal ini yang dimanfaatkan Jayakatwang, seorang penguasa Kediri, untuk menyerang Kertanegara. Maka pertempuran terjadi. Pada tahun 1292, istana gagal dipertahankan dan Kertanegara tewas dalam perang tersebut. Dengan gugurnya Kertanegara, hal ini merupakan akhir dari kerajaan Singasari. Sekian video kali ini, terima kasih.